Dr. K.H. Muhammad Iman Muslim MAG. Itu gelarnya banyak banget ya. Ternyata emang Yamim sendiri ini bolak-balik ke istana ketemu presiden, menteri, pejabat. Segokil apa sampai BHS cetak sarung edisi khusus atas nama beliau. Oh iya ya. Armani, Bulgari, Rolex dan apalagi satunya versi Jam Rolex AC34 hilang. Halo guys, ini kalau kalian nanya aku pakai parfum apa, aku tuh suka banget namanya pakai parfum dari Extrovert, yaitu El Victo ya teman-teman. Ini parfum favorit aku, wanginya soalnya tuh bisa tahan 12 jam. Di sini ada klaimnya nih teman-teman, 12 jam ya. Tapi teman-teman bisa pilih ya dari El Victo, itu brand apapun. Teman-teman yang penasaran bisa cek aja, dia menjual banyak varian. Kalian tinggal paskan aja kalian mau varian cowok ataupun cewek ya. Di situ banyak banget. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang siapakah sosok Yamim ya. Nah, di sini banyak banget beredar kalau Yamim ini adalah CEO Laguna. Waduh, ya. Dia adalah orang kaya, teman-teman ya. Jadi si Sahara ini salah pilih lawan. Kenapa berita itu bisa beredar? Ayo, aku jelasin kenapa berita itu dan beredar dan siapakah sosok Yamim ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena subscribe itu gratis dan kalian tidak akan ketinggalan info yang lagi viral. Karena channel ini selalu mengupdate tentang kasus-kasus yang lagi viral di sosial media. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Yang pertama, pertemanan Yamim sendiri itu bukan orang biasa. Di sini tertulis dari turut berduka cita atas wafatnya Ning Manara Kudirsa S. Ning Manara Kutsia SPSI, putri dari Bapak Profesor Dr. K.H. Muhammad Iman Muslim MAG. Itu gelarnya banyak banget ya. Ternyata emang Yamim sendiri ini. Oke teman-teman, kita bahas sedikit ya. Karena di sini menyebutkan Ning Manara Kutsia SPSI dari putri Bapak Yamim sendiri. Nah, aku pengen jelasin setelah aku cari tahu info lebih dalam teman-teman. Siapakah Ning Manara ini teman-teman? Ning Manara Kutsia SPSI adalah anak perempuan sulung dari Yamim, dokter. Nah, ini KH Imam Muslimin MAG dan istrinya Rosida Fiknasfari yang telah meninggal dunia pada tahun 2012. Ia meninggal dunia usia muda sekitar 20 tahun saat itu dan dikenal sebagai sosok yang cerdas serta berprestasi di bidang psikolog dengan gelar SPSI, Sarjana Psikolog. Nama lengkap sering disebut almarhum Ning Manara Kutsia, di mana Ning adalah panggilan hormat khas untuk perempuan dalam tradisi pesantren atau keluarga NU. Terus kita bahas sedikit ya dari almarhum Ning sendiri. Itu meninggal pada tahun 2012 dan menjadi salah satu dari empati orang terdekat Yamim yang wafat bersama almarhum Gus Umam, anak kedua Yamim, yang juga meninggal dunia lebih dulu. Kematian disebut sebagai pukulan berat bagi keluarga, tapi Yamim tetap melanjutkan dakwah dan pendidikan anak-anak lain. Detail penyebab kematian tidak dipublish secara luas, kemungkinan karena privasi keluarga ya. Jadi Yamim sendiri itu ditinggal oleh anak-anaknya sendiri yang kejadiannya pada tahun 2012. Netizen juga sempat menyorotin buket-buket yang dikirim atau papan bunga yang dikirim ke Yamim sendiri nih ya, atas bela sungkawanya. Kita lihat ini yang menjadi sorotan netizen. Ya. Ini dari Kacane Yamim, KYM. Dari Bank Mualat Indonesia, Direksi. Kalau yang atas Pompres, ini yang bawah dari PT ya. Dari Masjid, pengurus MWCI, pimpinan staf dari UIN Maulan apa tadi? Direktur dan manajer FC Arema. Wow. Ini psikolog UIN Maulana, tempat Ning, almarhum Ning ya.
banyak banget ya papan bunganya. Dari AKB, dari Kapolres Malang pun ada, luar biasa. Ini tulisannya yang atas ya, Kapolres. Kapolres Jatim, Direktur PT Alam Mahmeru. Nah, itu adalah papan bunga yang dikirim ke Yamim ya. Ning Manara itu anaknya Yamim. Baru tahu banget. Ya, benar, itu adalah anak dari Yamim. Tadi udah ku jelaskan, semoga kalian paham. Walaupun tidak kenal, tapi luangkanlah Al-Fatihah. Husnul Khotimah, Ning Manara, Kutsia ya Kak, amin ya, Husnul Khotimah. Next. Seorang guru besar dinasehati Densu. Densu tidak mengenal siapa lawan bicaranya, hanya ingin jadi one so man. Mungkin dikira dosen biasa ya, hobinya gabut, cuma sarungan nyapu bersih-bersih jalan sekitar rumah. Ternyata koneksinya besar teman-teman. Kita bisa lihat dari papan bunga ini ya. Dan ada juga BHS yang bertuliskan Yamim, sarung BHS. Bahkan di sini bertanya siapa sebenarnya Yamim sampai BHS cetak sarung khusus namanya. Habis lihat tweet kalau Yamim bukan orang sembarangan. Bolak-balik ke istana ketemu presiden, menteri, pejabat. Kepo lah cek FB-nya. Nemu ginian dong WKWK. Segokil apa sampai BHS cetak sarung edisi khusus atas nama beliau. Oh iya ya. Beliau memang orang kaya guys. Kaya semuanya, kaya hati, kaya harta. Idih, curiga Yamim rumahnya pasti di mana-mana. Tadinya kasihan lihat Yamim, tapi sarung BHS, tasnya Gucci, haji udah 9 kali, temen ama gubernur, semua termasuk KDM. Bahkan KDM pun dikasih duit teman-teman. Ini dia videonya ya. Momen KDM diberikan uang dosen gendeng dari Jawa Timur. Yamim, dikira yang punya uang hanya gubernur saja. Kiai juga punya nih. Ngasih. Ini siapa? Loh, ini uang Pak. Uang apa? Loh, kok kira yang punya uang hanya gubernur saja? Kiai juga banyak uangnya. Loh, banyak, jangan banyak-banyak. Tuh, satu aja udah. Udah satu yang banyak. Udah jangan satu aja. Suge ya? Suge. Ya wis dong. Suge. Tak kena uang ya? Tadi tak kasihan bayi. Nanti bagi terus 75.000, 75.000. Jangan tuh bupati. Oh, maaf. Bupati jangan duit akeh. Oh, akeh. Duitnya banyak. Seorang KDM yang biasanya kita kenal, biasanya dia yang kasih uang. KDM yang dikasih uang ya teman-teman. Next, muncul juga narasi Yamim atau Imam Muslimin diduga pemilik BHS usai namanya ada di sarung tersebut. Nah, di sini aku sempat nyari tahu apakah benar Yamim ini sendiri pemilik dari BHS, karena BHS itu mencetak ada nama Yamim sendiri. Di sini tertulis tidak. Klaim bahwa Yamim adalah pemilik BHS. Tidak benar, ini murni spekulasi dan plot twist viral dari netizen di media sosial, terutama TikTok dan X, yang muncul sebagai bagian dari drama konflik sengketa tanah wakaf Yamim dengan tetangganya Nurul Sahara sejak September 2025. Jadi itu hoak ya teman-teman. Terus ada lagi video yang menarik lagi, sampai Yamim ini punya sejadah yang harganya itu fantastis teman-teman. Kisah sajadah rawadah. Selain membakar sejadah, emas dan jam mahal Yamim pun raib. Wow, kita lihat video tentang pembakaran sajadah. Pernah nggak sampaikan? Loh, makanya tak sampaikan. Di dalam pemeriksaan saya oleh auditor Irjen Kemenak Jakarta, saya sebagai pegawai negeri, associate profesor saya, ya, ini kan sedang proses ini, sudah diproses sebagai guru besar. Saya ditanya tentang ini, kenal nggak itu yang kan ada foto pembakaran? Ya kenal banget, itu orang tetangga saya. Siapa namanya? Pak Sofyan. Jadi di dalam pembakaran video sajadah saya dan lain-lain, ada kasur, ada bantal, yang mengakibatkan emas saya hilang, yang mengakibatkan arloji saya sebanyak 4 ya, Armani, Bulgari, Rolex, dan apalagi satunya jam Rolex Versace 3, 4 hilang.
emas seharga 480 juta hilang. Kenapa? Ini bawa harta bendanya emas kan, karena mau untuk punya proyek di Surabaya, sudah habis uang, nggak bisa, ini yang ingin dijual besok dia bawa, itu dibakar. Sebenarnya kalau emas nggak terbakar, tapi kita nggak berani mengambil. Tapi saat itu tidak ada yang ngurus, Pak RT tak lapor, tidak ada respon, sehingga tidak ada polisi yang membuat polis lain. Setelah itu hujan deras, saya tidak tahu hilang atau tidak, wallahu alam. Yang jelas siapa yang membakar, saya tidak tahu yang membakar. Tapi pada saat pembakaran terjadi ada Pak Sofyan di video itu pakai kaos warna merah. Saya hanya fokus pada beliau, ada yang lain-lain banyak. Pak Sofyan itu yang saya tahu itu suami dari Sahara, teman-teman, yang berkonflik dengan Yamim sendiri. Yuk kita lihat komentar-komentar netizen. Ini juga termasuk ranah kriminal ya, kalau barang-barang pribadi Yamim dibakar itu jatuhnya kriminal ya, karena kan mengambil barang tanpa izin gitu kan. Next, untung istri Yamim, Ibu Rosa, menyimpan videonya. Kenapa kemarin enggak diceritakan di Densu? Udah jangan dikasih. Maaf Pak, harus tindak tegas, ini bukan main-main lagi nih. Ini udah tindak kriminal kata netizen ya. Harus proses hukum, bukan minta maaf lagi ya. Netizen nih suka banget gitu ya kalau manas-manasin. Nah, ayo kita lihat. Di sini ada klarifikasi dari Sofwan ya. Bakar sejadah Yamim yang harganya 40 juta sebelum after sesudahnya. Ini ya sejadahnya. Yang bakar sajadah. Untuk yang bakar sajadah itu guys, di tengah malam dari pengurus RT itu menemukan suatu kejanggalan. Jadi di lahan yang kosong di atas itu yang banyak semak-semaknya, ada kasur, ada bantal, ada guling, ada sejadah. Tapi sejadahnya itu nggak ngadep kiblat guys, ngadep ke utara sama selatan. Dan ada daleman wanita, BH, termasuk itu. Intinya kita kan juga curiga guys, takut ada apa-apa. Jadi dari pengurus RW langsung menindaklanjuti ke lokasi karena tidak ada yang merasa yang punya. Akhirnya ketimbang terjadi sesuatu, itu diputuskan untuk dibakar guys. Itu guys. Logikanya tengah malam di sawah, di tengah sawah dan hutan itu banyak pohon-pohon besar, ngapain guys? Begitu. Pada salvo kok kalem ngomongnya. Pada salvo intinya. Oke, itu alasan Sofwan membakar sejadahnya Yamim. Kita lihat komentar netizen, apapun alasannya, setahu saya kita tidak diajarkan sama orang tua kita dulu, jangan pernah menyentuh hak orang lain, apalagi membakarnya. Karena itu sudah memperlihatkan perilaku yang kurang baik. Bener sih. Next, apapun alasannya ya, walaupun ada sejadah yang kata Sofwan bener atau tidaknya, di situ ada pakaian dalam. Oke, aku juga nggak tahu itu apa maksudnya. Next. Pak Sofyan saya tahu. Pak Sofyan, saya tidak menuduh Anda membakar, tapi saya melihat Anda dalam film yang ditunjukkan oleh auditor Irjen Kementerian Agama ketika memeriksa saya, ketika proses pembakaran sajadah itu ada gambar Pak Sofyan. Hati-hati Bapak, jangan sampai Bapak yang membakar. Gini Pak, sajadah itu sama dengan rumah ibadah. Orang semarah apapun tidak boleh membakar tempat ibadah. Gereja dilarang untuk dihancurkan, wihara dilarang dihancurkan, apalagi masjid. Jadi orang seberingas apapun jangan sampai merusak tempat ibadah. Kenapa? Dia sarana menuju Tuhan. Tanda-tanda penjahat itu akan konangan Pak, akan terungkap seluruh kejahatannya bila mana ia telah berani merusak tempat ibadah. Tanda-tanda bajingan atau maling atau apa saja penjahat apa akan terbongkar semuanya bila mana ia telah berani membakar sajadah. Tolong ini camkan. Ini benar loh Pak. Tanda ini walaupun mitos gak ada dalil tapi sudah terbukti. Hati-hati kamu ya, jangan membakar tempat ibadah. Kalau kamu membakar tempat ibadah dipermalukan oleh Tuhan. Tempat ibadah apapun, wihara kamu bakar, kualat kamu. Gereja kamu bakar, kamu akan menemui. Coba sama lihat,
peristiwa orang yang membakar gereja, walaupun dia seorang apapun, orang yang ahli ibadah, badai menyonyong, dia menjadi hina dan hina. Membakar sajadah sama dengan membakar masjid, Pak. Kenapa? Karena sajadah itu sujud, masjid juga untuk sujud. Kalau Anda telah, semoga bukan Bapak yang membakar itu. Semoga bukan Bapak. Kalau Bapak yang membakar, saya pastikan Bapak akan terbongkar kejahatannya. Walaupun tidak jahat, Bapak akan diperlihatkan jahatnya. Walaupun tidak hina, Bapak akan dihina-hinakan sehina-hinanya. Bukan hanya Bapak, tapi istri Bapak, anak Bapak, keturunan Bapak tidak akan bisa menjadi mulia gara-gara membakar sajadah. Camkan itu, Pak. Oke, Yamim kelihatan marah banget ya. Soalnya sejadah gitu kan, dibakar. Ada yang menarik ya. Di sini video ini menjelaskan Yamim edisi pamer dulu. Baru terkuak ternyata Yamim punya usaha hotel. Orang kaya raya tajir melintir, pantesan aja Sahara nawarin nasi enak tapi ditolak mentah-mentah oleh Yamim. Dikira semua orang mau kali sama dia. Nah, ayo terus. Ini edisi pamer. Riak karo pamer karo syukur itu padha. Nek riak lara kabeh, nek syukur ndadekno tambah nikmat. Nah, syukur apa ora tergantung aku ta. Aja ngurus wong, nek sampean wong kuwi syukur apa riak? Sing roh wonge. Nek wonge riak, bakalan tek duwike. Ning lek wonge syukur, tambah sugih ngono. Ditenono ae nek wong senengane riak, duwe titik-titik riak. Al bangkrutu wal entek sedilu. Makanya kembali nang awake dhewe. Kembali kepada Bapak yang mulia, yang saya hormati, the King of Madas, Ketua Madas Kota Kabupaten Malang ya, Bapak Muhammad Sofyan. Saya ucapkan selamat Hari Raya. Ya, ini dia ya edisi pamer. Tapi aku gak ada mendengar kalau ini dia menyebutkan ini usahanya sih. Kenapa netizen bisa bilangin usahanya? Atau emang bener ya usahanya ya? Aku penasaran sih. Sombong kepada orang sombong itu ibadah. Emang iya ya? Aku baru tahu deh kalimat itu. Ini netizen sampai ngira Pak Yamim ini CEO nih. Apakah benar dia CEO? Yuk kita dengerin nih. Pak Yai adalah CEO yang menyamar jadi orang sederhana. Nah, bisa jadi Pak Yai ini salah satu keturunan dari CEO Laguna. Iya nggak sih? Atau mungkin grup Leon. Atau apa ya yang lain ya? Coba teman-teman yang mungkin bisa menebak ya dengan benar. Coba. Gimana guys? Apakah Pak Yamim ini CEO? Kita lihat komentarnya juga. Menurutku Pak Yai bukan CEO, tapi penasehat atau staf ahli Kementerian Pertahanan dan perusahaan besar. Karena Pak Kiai pinter banget, bahkan Perdana Menteri Malaysia menawarkan Pak Yai buat jadi warga Malaysia. Artinya Pak Yai bukan orang sembarangan. Next. Tadinya mau kasihan dengan Yamim, tapi setelah tahu hajinya 9 kali, mobil Lexus, bajunya Hermes, dan ngungsinya booking hotel setahun fix, ternyata aku yang harus dikasihan. Next. Berasa lihat drama Cina yang mana CEO pura-pura jadi orang biasa dihina, direndahkan, nggak taunya gong. Iya ya. Dari sejak pertama kali kita ngelihat kasus ini, betapa semua orang itu ngerasa kok bisa orang setua itu bisa dibully, diancem-ancem, bahkan diteriakin dugong dan sebagainya. Pokoknya semua yang menyedihkan itu sepertinya ada di beliau gitu loh, di Yaimin itu. Nah, kemudian tiba-tiba beliau membuat sebuah sensasi yang luar biasa. Mobilnya Lexus, kemudian pakai Hermes, dan sampai tinggal di hotel selama setahun rencananya. Waduh, siapa yang berani kayak gitu, yang biasa kayak gitu kalau bukan orang luar biasa? Guys, percaya nggak? Yaimin adalah CEO. Next. Yaimin Y-nya apa? Apa tuh? Ya Allah, kukira Yaimin itu perlu banget dikasihanin. Ternyata dia cuma perlu didukung. Dia cuma perlu support, gak perlu dikasihanin. Sempaknya Hermes. Sajadahnya 40 juta yang dibakar. Ketemu sama Kang Dedi aja, Kang Dedi dikasih duit.
Terus nih, ada travel umroh yang mau umrohin Buro sama Yaimin. Padahal Buro baru pulang haji. Terus kalau misalnya ke Jakarta, nginepnya di hotel mahal. Mana mobil Lexus lagi. Yai, mau ngangkat anak nggak? Aku baik kok anaknya. Gak ngerepotin, ya paling uang jajan aja. Jadi siapa guys sosok Yamim ini sendiri ya? Apakah dia sekaya itu ya? Kalau kita lihat komentar-komentar netizen, mana sekarang nyawa hotel setahun full udah dibayar. Ayo hitung berapa? Aku lihat sih hotelnya dengan seluas itu lumayan mahal sih teman-teman. 800 sampai jutaan masuk sih ya. Di atas 500 ribu lah, gak mungkin lah hotel kayak tadi 500 ribu ya, gak mungkin. Luas banget soalnya ya. Next, apalagi kasur 2 tuh. Dah next lah. Sedekah subuhnya setiap hari 2 juta sampai 5 juta. Udah naik haji 9 kali. Mobil Lexusnya sengaja dibiarkan berdebu biar dikira mobil biasa oleh warga kampung ya. Berendah gitu ya. Next, 4 jam tangan total 400 juta ya yang dibakar tadi ya. Jadi gimana teman-teman? Ini dia yang membuat narasi kalau Yamim ini sendiri bukan orang sembarangan. Makanya video-video ini viral. Jadi siapakah sosok Yamim ini? Kalian bisa tulis di komentar. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.